Bismillahirrahmanirrahim. Fal wajib 'alal 'abdi alla yukhrisa illa 'alaihi ma wa la takunu lahu immatun illa fil wusul ilaihima. Hidup itu sulit ya. Maksudnya ya jangan dibikin sulit. Jadi semakin besar seseorang, semakin tinggi, semakin pula banyak sekali problem-problem, masalah-masalah, aktivitas-aktivitas yang dituntut untuk dia terjun di situ, untuk dia tangani. Tapi senang itu aja, daripada kau dibikin oleh Allah bermasalah sendiri, daripada sampean diberikan bermasalah sendiri, lebih baik membantu masalahnya orang lain. Dan jangan kalau pengen besar kayak Arya barang, jangan lazim ya. Kalau pengen besar harus mutaati. Tidak ada orang besar lazim itu ngurus awake dhewe. Wis apa jare gawe sebentar aku ngurus ya. Jangan, tidak mungkin besar kalau sampean lazim. Harus mutaati. Harus kober dan senang membantu. Kober dan senang membantu. Apik kaya apa wis lah, itu memang gawane wong besar. Tenan, teman saya alim, cerdas. Ya dia paling pintar tapi ndak cerdik. Karena dia hanya pintar saja, tidak bisa membaca alam, kebutuhan alam itu apa, kebutuhan umat itu apa. Akhirnya kalah dengan yang biasa-biasa otaknya, tapi dia itu kok peduli. Mayoritas orang-orang yang hebat-hebat, sukses besar di masyarakat itu bukan orang-orang yang hanya cerdas-cerdas saja, tapi gur mikir awake dhewe. Bukan itu. Orang-orang hebat itu orang yang kober, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan duit kanggo alam. Insyaallah niku malah gede. Seperti ini juga. Jadi wajib bagi seorang hamba yang ingin ditolong oleh Allah, tidak melirik, tidak menyenangi, tidak menjaga, tidak menginginkan, kecuali betul-betul dia itu merasa jadi hambanya Allah, merasa jadi umat Rasulullah. Wis. Pokoknya tidaklah saya ini kecuali hamba Allah dan umat Rasulullah. Apa hamba Allah? Ya kudu dijalankan betul sebagai kehambaan, baik tentang ubudiyah mahdhah, ubudiyah murni, secara vertikal antara dia dengan Allah, kewajiban-kewajibannya dijalani dengan baik, kewajibannya dijalani dengan khusyuk, hatinya terus merasa dipantau oleh Allah. Secara horizontal, vertikal, horizontal, hablum minanas, dia juga menjadi hamba Allah. Bagaimana menjadi khalifah fil ardi, menjadi khalifah fil ardi, khalifah di muka bumi, pengelola alam semesta, tapi juga sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, peka dengan lingkungan, peka dengan alam, peka dengan orang lain. Jangan kau biarkan dirimu itu malas, kanggo apa jare aku. Wis masih apal sembarang kalir biasanya ndak ada efek positif yang besar untuknya untuk orang lain. Ya ngono niku tok. Dan merasa sebagai umat Rasulullah, baik dalam mengembangkan dakwahnya, baik mengikuti jejaknya, merasa Masya Allah kebesaran Nabi Muhammad, merasa ingin meniru Nabi Muhammad, merasa ingin oleh barokah Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad,
tidak ada sak titik kecil daripada perjuangan Nabi Muhammad. Sholawat, mudah-mudahan Nabi Muhammad menjadi pintu kabulnya hajat, kebaikan-kebaikan dirinya. Jadi wajib menjaga kedua itu apa? Menjadi hamba Allah dalam rasa, dalam aktivitas, baik secara hablum minallah dan hablum minannas, serta menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi pengikut Nabi Muhammad, melakukan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ngaji, memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, wis pokoknya nyampe di situ. Wa amal karamah bimakna kharqil adah fala ibrata biya indal muhaqqiqin itqad yurzaku dzalika man lam takmulaul istiqamah. Kalau karomah itu nanti ngikut-ngikut saja. Kau diberikan itu oleh Allah, betul-betul menjadi hamba Allah baik secara vertikal, horizontal, hablum minallah baik dan hablum minannas baik, dan betul-betul mengikuti syariat tuntunan Nabi Muhammad dengan baik, itu sudah keramat itu. Sudah keramat. Kau istiqomah itu sudah keramat. Walaupun kau belum karomah. Karena dengan istiqomah di samping kita sudah baik, nanti akan muncul karomah. Insyaallah. Muncul karomah. Jangan mengharap karomah, haraplah istiqomah. Paham ya? Jangan mengharap karomah, tapi haraplah istiqomah. Karena istiqomah itu sudah karomah. Bahkan dengan istiqomah kau akan mendapatkan puluhan karomah, ribuan karomah. Kalau kau ingin menghadapkan karomah, malah nanti tidak istiqomah, karomahnya juga tidak tercapai, ataupun bisa, itu bukan kebaikan. Saya ingin jajal. Menurut saya itu ya, keramat terpaling cepat itu kalau kita istiqomah, sosial kemanusiaan baik. Endengan. Wah, itu keramat itu insyaallah. Ya Allah, matur suwun Gusti. Jadi tidak ada ibroh, tidak ada guna karomah bila tidak didukung istiqomah. Walaupun orang kadang karomah tanpa istiqomah, anguran istiqomah, walaupun tidak ketok karomah, karena istiqomah itu sendiri adalah ainul karomah dan akan memunculkan keramat. Ya keramatnya ya tidak kayak orang dulu bisa terbang, bisa nembus bumi, kayak siapa itu yang punya ajian nembus bumi, Kebu Anabrang itu nembus bumi, tidak seperti Walang Sungsang, tidak seperti Batik Matrim, enggak. Karomahnya saiki insyaallah diberikan menang dalam perjuangan, muga-muga menang dalam urusan, paringi kuat dan bisa menebar kemanfaatan besar kepada umat, kepada alam semesta. Pokoknya ya kabeh jangan lazim, harus mutaati, harus peduli di lingkungan, harus peduli dengan teman, harus peduli dengan apa, jok malesan. Walaupun sampean apal sembarang-barang, apal ihya, apal alfiyah, apal hadis, Sahih Muslim, tapi kalau tidak peduli dengan lain, ya wis lazim itu aja. Ilmumu ya wis ngono-ngono beda.
capek-capek ya biasa ngono. Timbangane sampean sing ditulung lah anggere sing nulung. Fa'amal karo mampun. Qala Sayyidi Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, inna ma huma karomatani jami'atani muhitatani karomatal iman bimazidil iqan wa syuhidil ayan wa karomatal amal alal iqtida wal mutaba'ah wa mujanabatid da'awi wal muhadah. Masyaallah. Dawi Abu Hasan Asy'ari ada dua karomat besar, ya, ada dua karomat besar, yakni ketika berkumpul mendapatkan kenikmatan. Pertama apa? Keramat diberi iman dan keyakinan yang kuat. Iman dan keyakinan kuat. Iman yang Allah, walaupun Hindu jere duwe Tuhan, walaupun Kristen katanya punya Tuhan, walaupun Buddha katanya punya, tapi wis aku ndak tolah-toleh, Tuhanku Allah. Dan yang benar adalah Tuhanku. Walaupun sebenarnya Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Nasrani, sebenarnya ya Allah. Dan iman bahwa jalan yang saya tempuh adalah yang terbenar, yakni jalannya Rasulullah. Walaupun orang Hindu juga punya jalan spiritual, orang Buddha punya jalan spiritual, tapi Islam adalah jalan yang diridhoi Tuhan. Udah kuat, yakin, ikun, mantap, syuhud sampai menyaksikan betul dan mengamal dengan yakin, mantap, ekspresi anggota badan taat nang Allah tenan. Enteng salate duha, enteng ringan, salate tahajud ringan, zikir, atine zikir terus ringan, bahkan rindu zikir, ilmu haus terus ilmu. Karomah terbesar kalau orang diberikan itu. Orang diberikan itu. Ndak ngaku-ngaku hebat, ndak ngaku-ngaku apa, wis rumangsa inadina di hadapan sang penguasa alam semesta. Masya Allah. Surah usah pengen liane rek kalau gitu. Ndak usah ingin lainnya. Kalau kau sudah diberikan iman yang kuat, mantap, terus kau diberikan enteng untuk melakukan taat, tidak usah ingin lainnya. Tidak usah ingin lainnya. Biar kita bukan hamba yang terpujuk. Wong be Allah wis dicedhekne, be Allah dikai welase sama Allah, sudah didekatkan dengan Allah. Nah kok masih ngelirik yang lain? Kaya raya, sakti mantra, malah itu makhluk semua. Itu sudah diberikan keramat, dekat dengan Allah. Jangan minta yang lain. Faman u'ti hima summa ja'ala yastaq ila ghairi ma fa abdun mutar kadzab. Orang yang diberikan iman, orang yang diberikan loyalitas untuk ibadah, mantap, lah kok masih ingin yang lain, berarti dia terbujuk, hamba yang terbujuk. Naudzubillah min dzalik. Mungkin Allah menjadikan iman kita terus kuat, mati kita mendapatkan husnul khotimah, mati kita dengan musyahadah, dengan iman yang mantap. Ini Al-Fatihah.